Sekarang kita masuk di lembar yang kedua dari karakter cinta yang sejati. Hal yang kedua adalah indahnya atau memesonanya, sangat mempesona cinta itu. Tidak dimulai dari orang lain buat bagi diri saya, tetapi dimulainya dari saya bagi orang lain. Bagaimana saya bergerak menuju yang saya cintai atau orang yang saya kasihi. Bagaimana saya menunjukkan pengorbanan, kesetiaan, ketaatan, kejujuran, kesederhanaan, merangkul, dan saya mengerjakan bagi orang-orang yang saya kasihi. Saya menuju dia, berusaha lebih dulu untuk berbuat baik. Hanya karena saya mengasihi dia, saya mencintai dia. Saya lepas ini dulu ya. Mengapa dikatakan sangat memesona? Iya dong, pasti memesona. Dikatakan memesona karena ada satu pribadi yang mau keluar dari egoisnya, keluar dari pusat egosentrisnya, dan menjangkau dia yang dicintai. Dan itu dilakukannya dalam kesadaran bahwa aku tidak boleh mengisolasi diriku sendiri, atau bahasa saya hanya mengurusi diriku sendiri saja. Aku harus terbuka, dan aku membuka diriku untuk menuju yang dicintai atau yang aku cintai. Aku bergerak menuju yang kucintai. Dan mengapa memesona? Karena kita berjumpa dengan pribadi yang berbeda. Kita berjumpa dengan yang unik, dan itu diterapkan oleh pribadi-pribadi yang berbeda, berbeda latar belakangnya, berbeda budayanya, berbeda status sosialnya, berbeda kondisinya, namun mau bersatu dalam cinta. Mereka berada dalam satu cinta yang sama. We are unity in love. Kita bersatu dalam cinta. Mengapa memesona? Karena dua pribadi, kita dan orang dia, dan menjadi kekitaan, kita bersama bisa mewujudkan hal-hal yang baik, dan kita merancangnya dalam persatuan cinta. Jadi indah sekali ya perkawinan itu, kalau kita bisa sepakat untuk mewujudkan visi yang satu atau visi kita bersama. Dan itu terjadi dalam pergumulan-pergumulan suami istri. Saya dan suami saya berbeda karakter. Ya pasti beda ya, dari latar belakang pembentukan keluarga yang berbeda. Tapi kami pernah ikut tes MBTI, mengenal secara personal dan bagaimana mengembangkan diri secara personal dan di dalam kelompok. Dan kami mendapatkan saya itu ada satu aspek yang thinkingnya lebih kuat. Suami saya feelingnya mentok dia, potensi feelingnya kuat sekali. Nah ini terkadang kita menemukan banyak benturan-benturan, tapi dalam kebersamaan kesepakatan yang dibuat dengan orang-orang yang dikasihi, itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Apa luar biasanya? Satu, saya bisa belajar dari suami saya yang feeling
pakai hati, perasaan sekali, menimbang-nimbang, suka kasihan, gak enakan, tuh ya memikirkan ulang dan seterusnya. Saya cenderung lebih kepada logikanya, perhitungannya seperti apa, nanti kemudian resikonya bagaimana, ke depan itu progres ke depannya seperti apa, mungkin kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Ya, gaya saya seperti itu gitu. Dari pembentukan dasar dalam keluarga dan dalam kehidupan bersama orang yang dicintai, kita belajar bersama. Jadi saya tadi ya bisa belajar dari dia tentang feeling yang sangat yang kita nggak punya. Lalu dia juga bisa belajar dari kita tentang bagaimana memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu, lebih sistematis gitu, lebih efektif, efisien. Ya memang Tuhan menciptakan kita bersama untuk hal ini gitu. Nah kita pakai ini semua untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita juga bisa berempati kepadanya. Kalau menghadapi sesuatu, saya pakai sudut perasaan dan sudut pikirannya. Ini memudahkan untuk boleh mendayung bersama lagi ke depan. Dan ini yang membuat saya mengatakan cinta itu seni mencintai, dan mencintai itu sangat memesona. Tapi sejatinya adalah bahwa bagaimana saya belajar memahami dia karena saya mengasihinya. Bagaimana saya belajar mengerti, memaklumi dia karena memang saya mencintainya. Dan hal-hal ini patut kita perjuangkan dalam kehidupan untuk menyatakan kejujuran, untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan bakti dan kerja bagi sesuatu yang memang di luar diri kita. Dan memang berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Tapi kalau Anda belum menikah, Anda boleh mencari teman, orang-orang yang dapat dipercayai untuk mengembangkan kehidupan ini. Dan kita bisa kolaborasi dengan banyak orang mewujud nyatakan cita-cita bersama, apalagi untuk usaha-usaha kemanusiaan. Dan akhirnya kita berdua bisa bersyukur, merasakan damai, merasakan tenang dan sukacita. Karena kita menguasai seni mencintai. Seni mencintai itu dapat dikerjakan dengan yang pertama tadi, bahwa aku tidak boleh mengisolasi diriku. Aku tidak boleh tertutup. Semua apa yang Tuhan karuniakan dalam proses pembentukan hidup itu dapat dipakai. Karena kita terkait satu sama lain. Dan hal yang kedua adalah kita merawati cinta dalam perbedaan yang ada. Kita dapat berempati, kita dapat belajar dari yang lain. Karena itu tadi kita terikat satu sama lain dan terkait satu sama lain. Ada baiknya kita melakukan hal-hal yang terbaik dan kita dapat mengerjakannya mulai dari rumah kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dan kita melakukannya untuk kebahagiaan bersama. Menikmati penuh syukur. Selamat berjumpa di episode yang berikutnya tentang seni mencintai dalam cinta sejati yang ketiga. Bye-bye.